Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan menentukan rumus persamaan kuadrat baru. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang sifat-sifat dari suatu akar-akar solusi persamaan kuadrat tetapi dilihat dari diskriminan. Mungkin ini hal baru, nama baru bagi kalian kaitan dengan diskriminan gitu ya. Jadi materi kita kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat akar-akar solusi dilihat dari nilai diskriminan. Ya, ini yang kita bahas hari ini. Berarti kalau berbicara tentang akar-akar, kalian sudah sering mendengar dalam materi persamaan kuadrat pasti kaitan dengan akar-akar solusi. Akar-akar solusi itu sendiri kan bisa disimbolkan dengan X1 atau X2, atau minggu kemarin bisa juga disimbolkan dalam bentuk alfa atau beta. Kemudian untuk menentukan akar-akar solusi seperti yang kita ketahui bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, bisa juga dengan cara rumus ABC. Nah, sekarang ada istilah baru yaitu diskriminan. Berarti kita harus tentukan dulu sebetulnya untuk rumus diskriminan itu apa sih? Nah, untuk rumus diskriminan itu sendiri biasanya ini disimbolkan dengan D besar. Rumus untuk diskriminannya itu sendiri adalah, silakan kalian ingat-ingat, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya apa? B-nya itu sejalan dengan materi minggu kemarin. B-nya itu adalah koefisien dari X, A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, C-nya itu adalah konstanta gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat kembali terkait dengan apa itu B, apa itu A, apa itu C gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari diskriminan itu sendiri, kaitan dengan sifat-sifat akar solusinya seperti apa? Nah, kaitan dengan sifat-sifat akar solusinya itu ada 3. Jadi, sifat-sifat akar-akar solusi jika dilihat dari diskriminannya itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu jika D-nya itu sama dengan 0, artinya jika nilai dari diskriminannya itu sama dengan 0, maka akar-akar solusinya kembar. Artinya kembar berarti X1-nya itu sama dengan X2, atau juga bisa kita katakan alfanya itu sama dengan beta gitu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu jika diskriminannya itu lebih dari 0, maka akar-akar solusinya itu nyata. Apa artinya nyata? Berarti ada. Artinya X1 ada nilainya, X2 juga ada nilainya gitu. Tapi berbeda karena kalau sama itu diskriminannya sama dengan 0. Artinya sekali lagi ketika diskriminannya itu lebih dari 0, maka akar-akar solusinya itu nyata. Artinya nyata
Berarti bilangan itu atau suatu persamaan kuadrat itu memiliki nilai-nilai akar solusi. Kemungkinan yang ketiga yaitu jika diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, ini artinya maka akar-akar solusinya itu tidak nyata atau imajiner bahasanya. Apa maksudnya tidak nyata atau imajiner? Artinya sebetulnya ini tidak ada solusinya. Kita tidak bisa mengetahui nilai dari X1-nya atau nilai dari X2-nya. Atau nanti kalau kalian belajar tentang bilangan imajiner, tapi nanti itu kalian akan memahaminya itu di kehidupan perkuliahan sebetulnya kalau kaitan dengan bilangan-bilangan imajiner itu seperti apa gitu ya. Tapi intinya ketika kita menemukan suatu persamaan kuadrat, kemudian kita cari nilai diskriminannya, dan ternyata nilai diskriminannya itu kurang dari 0, maka kesimpulan yang kita dapatkan bahwa akar-akar solusinya itu tidak nyata atau tidak real atau imajiner gitu ya. Nah, ini adalah sifat-sifat, 3 sifat dari akar-akar solusi suatu persamaan kuadrat jika dilihat dari diskriminan, jika dilihat dari nilai-nilai diskriminan gitu ya. Kita ambil contoh. Misalkan diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 4x plus 8 sama dengan 0. Ya, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 4x plus 8 sama dengan 0. Misalkan perintahnya itu tentukan sifat dari akar-akar solusi persamaan kuadrat di atas. Ya. Dari soal tersebut, kalau kita jawab, A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu sama dengan 4, C-nya itu sama dengan 8. Rumus diskriminan tadi D-nya itu sama dengan D kuadrat min 4 AC. Sehingga kalau kita substitusikan, berarti D-nya itu sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikali 8. Hasilnya itu ini 16 dikurangi 4 kali 3, 4 kali 3 kali 8. Atau 4 kali 3, 12. 12 kali 8. 96 ya. Kalau kita kurangi, oh ternyata hasilnya negatif. Nah, artinya negatif berapa nih? Negatif 80. Nah, negatif 80 itu kan artinya kurang dari 0 kan? Ya, berarti kita simpulkan di sini D-nya itu kurang dari 0. Berarti sifatnya itu adalah akar-akar solusinya tidak nyata. Kalau kalian masih belum percaya, silakan saja kalian cari nilai dari persamaan kuadrat ini. Pasti tidak akan ditemukan terkait dengan akar-akar solusinya dari persamaan 3x kuadrat plus 4x plus 8 sama dengan 0. Baik itu dengan cara pemfaktoran, baik itu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna,
atau dengan rumus ABC. Pasti tidak akan ditemukan terkait dengan nilai-nilai akar-akar solusinya gitu ya. Jadi sekali lagi, kesimpulan yang kita dapatkan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 4x plus 8 sama dengan 0, ternyata akar-akar solusinya itu tidak nyata. Ini kesimpulan yang kita dapatkan karena diskriminannya itu kurang dari 0, di mana diskriminannya itu bernilai negatif 80. Negatif 80 itu kan kita tahu kurang dari 0 gitu ya. Oke. Ini yang kita pelajari hari ini. Jadi sekali lagi yang kita pelajari hari ini terkait dengan sifat-sifat akar solusi jika dilihat dari nilai diskriminan. Diskriminannya itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Sifat-sifatnya jika D-nya itu sama dengan 0 maka akar-akar solusinya itu adalah kembar. Tapi jika D-nya itu lebih dari 0 maka akar-akar solusinya nyata. Artinya kita bisa menentukan nilai X1-nya, kita bisa menentukan nilai X2-nya. Kemudian sifat yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0 artinya akar-akar solusinya itu tidak nyata atau imajiner. Ini yang kita pelajari hari ini. Silakan dipahami, silakan dicatat kembali di buku catatannya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.